اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang memberikan inayah kepada kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk kembali membahas tentang dirinya, untuk mencari tahu tentang bagaimana sifat-sifatnya. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menyebutkan satu argumentasi, yaitu argumentasi keteraturan, di mana argumentasi ini membuktikan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Sebagaimana yang telah kita katakan di awal pembahasan tentang pembuktian keberadaan Allah, bahwa kita memiliki banyak argumen, jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menyebutkan argumen yang lebih kuat dari argumen yang pertama, dan argumen ini agak sulit memang, tapi kalau kita berusaha secara maksimal untuk memahami argumen ini, insya Allah kita akan memahami dengan benar. Argumen ini memiliki beberapa pijakan, memiliki beberapa poin yang menjadikan kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Pijakan pertama argumen yang kedua adalah bahwa sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajibul wujud, dan yang kedua adalah mumkinul wujud. Dengan pembagian ini, makanya para filosof, para mutakallim, para ahli teologi menamakan argumen yang sedang kita bahas dengan nama argumen imkan dan wujub. Kita ulangi lagi, pijakan pertama dari argumen imkan dan wujub adalah bahwa sesuatu yang ada itu tidak keluar dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah wajibul wujud, dan yang kedua adalah mumkinul wujud. Wajibul wujud adalah satu wujud yang ia tidak memerlukan wujud yang lain. Artinya dia independen dan sempurna. Mumkinul wujud adalah wujud yang membutuhkan wujud lain. Seperti kita ini, untuk ada membutuhkan ayah dan ibu kita, dan begitu juga ibu dan ayah kita membutuhkan ayah dan ibunya, sampai seterusnya. Tanah, air, dan berbagai sesuatu yang kita lihat di kehidupan kita, semuanya adalah mungkin wujud. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa ada tanpa bantuan wujud lain. Artinya dalam alam semesta ini, sesuatu itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Jadi dalam dunia realitas, alam realitas, kita tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang pertama, dia adalah wajib wujud atau mungkin wujud. Dua pembagian wujud ini merupakan
pembagian akal, pembagian logika. Jadi tidak akan mungkin keluar daripada pembagian ini. Jadi saya ulang lagi, wujud di luar atau sesuatu yang wujud itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wajibul wujud, artinya wujudnya itu independen, tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Yang kedua adalah mumkinul wujud, wujudnya membutuhkan yang lainnya. Setelah kita memperhatikan pijakan yang pertama, mungkin para pemirsa menanyakan satu pertanyaan, kenapa kita meyakini pembagian ini? Mungkin saja semua yang ada adalah mungkin wujud atau wajib wujud. Untuk bisa membuktikan pijakan yang pertama, marilah kita melihat kepada diri kita sendiri. Marilah kita melihat kepada fenomena yang ada di sekitar kita. Zat-zat yang ada di sekitar kita, mereka membutuhkan dengan yang lainnya. Lah kalau seandainya mereka membutuhkan kepada yang lainnya, maka sudah pasti ada zat yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dan dia sebagai sumber daripada wujud. Dialah yang menciptakan segalanya. Dialah yang memberikan wujud kepada kita, menciptakan kita, berikan kehidupan kepada kita. Makanya kita membagi wujud menjadi mumkin wujud dan wajib wujud. Dengan kita melihat tentang fenomena yang ada, bahwa mumkinul wujud itu tidak akan ada tanpa bantuan wujud lain, maka kita memahami bahwa dalam alam semesta harus ada wujud yang independen. Dan wujud yang independen itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, mungkin saja semuanya adalah mungkinul wujud. Jawabannya adalah, kalau seandainya semuanya adalah mungkinul wujud, artinya semua wujud yang ada di alam semesta adalah wujud-wujud yang fakir, yang membutuhkan kepada yang lainnya, dan mereka pun bergantung kepada wujud yang membutuhkan kepada yang lainnya. Lah kalau seperti ini, maka mustahil akan ada bumi, mustahil akan ada kita sendiri. Kenapa? Karena yang namanya fakir itu tidak akan bisa mendapatkan sesuatu ketika ia bersandar kepada fakir yang lain. Contoh, saya ini tidak memiliki uang. Saya ingin memiliki uang ini. Bagaimana caranya? Saya harus datangi orang yang kaya. Pak, saya minta uang untuk membeli makanan. Ketika yang dimintai oleh saya adalah orang yang kaya, maka kita bisa mendapatkan uang, memiliki uang. Jadi kita memiliki uang karena kita bersandar kepada orang yang kaya, orang yang memiliki. Coba kalau misalnya kita meminta kepada orang yang tidak memiliki uang, pengemis. Pengemis itu ia membutuhkan bantuan. Lah kalau seandainya kita jadikan sandaran untuk kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Makanya tidak mungkin kalau seandainya wujud yang di alam semesta ini semuanya adalah mungkin wujud, semuanya fakir. Pasti harus ada zat yang wajib wujud, zat yang wujudnya itu independen, zat yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ketika di alam semesta ini ada mungkin wujud dan wajib wujud, barulah akan muncul satu realitas, satu kehidupan. Tanpa ada wajib wujud, mustahil kita akan ada, mustahil dunia ini akan ada. Para pemirsa bisa melihat, dengan kita membagi antara mungkin wujud dan wajib wujud, kita sudah bisa membuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib wujud adalah zat yang sempurna,
dan Allah adalah zat yang sempurna, maka Allah adalah wajibul wujud. Dengan kita membuktikan bahwa Allah adalah wajibul wujud, maka kita sudah bisa memastikan bahwa alam semesta yang kita hidup di dalamnya, diri kita yang terlahir dari perut seorang ibu, semuanya memiliki Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang maha berilmu, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dengan kita memperhatikan poin-poin yang kita sebutkan, maka kita meyakini bahwa alam semesta ini telah diciptakan oleh satu zat yang maha berilmu, maha bijak, maha kuasa, dan maha sempurna, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.